Baik teman-teman dimanapun Anda berada, selamat siang. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, jam 2:32, berada di Freeway 5 South dalam perjalanan pulang setelah dari Oregon ya. Jadi setelah dari Oregon kami bertolak pulang dengan kosong ini karena jam saya juga sudah mulai habis untuk muter gitu ya. Jadi dalam perjalanan pulang Anda ikuti terus. Sekarang berada di Dunsmuir dan jarak dari sini ke Redding adalah sekitar 50 miles dan Sacramento 280 miles dan sampai ke rumah ada sekitar 622 miles ya. Jadi dalam perjalanan pulang dengan tidak ada muatan, nanti hari Jumat ambil barang lagi besok atau mungkin hari Senin ya untuk deliver hari Rabu ke tempat yang sama. Oke teman-teman semua, ikuti terus vlog saya, dan kalau ada pertanyaan Anda silakan di inbox. Anda ikuti terus. Jadi kebanyakan di sini luar kota begini kalau di freeway dua jalur ya, dua jalur ke arah south, dua jalur ke arah yang berlawanan ya, ke arah north gitu. Jadi sekali lagi jangan Anda lupa ya, ikutin terus. Yang belum subscribe silakan Anda subscribe. Saya akan memuat perjalanan sehingga saya tiba di Amerika dan kerja apa aja yang saya lakukan sehingga menjadi supir truk dan wira swasta. Selanjutnya saya akan membuat vlog tersendiri. Kalau Anda menjadi supir truk, Anda memulai menjadi company truck, company driver atau supir perusahaan. Yang saya lakukan itu 9 tahun bersama Swift Transportation. Jadi saya bekerja untuk luar kota, dan pada musim dingin saya kembali untuk lokal dan melakukan juga kontainer dari stasiun kereta api barang bawa ke customer, dan dari customer ke stasiun kereta api ya. Nanti saya videokan semua itu yang saya lakukan 9 tahun bersama company. Dan selanjutnya semi company, yaitu saya membeli truk, dan dengan hanya modal membeli truk kita membawa truk itu kepada company. Itu yang namanya, yang kedua itu namanya company authority ya. Jadi kita cuma membawa beli truk, kita bawa ke company, mereka yang mengurus semua perizinan apa semua, dan kita hanya menggandeng trailer mereka. Jadi kita cuma membawa truk doang, yaitu yang kedua itu adalah company authority. Dan yang ketiga adalah seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu full wira swasta ya. Jadi kita mempunyai beli trailer sendiri, truk sendiri, mengurus perizinan sendiri, dan mencari muatan sendiri. Dan semuanya tentunya semua pengeluaran ya kita lakukan sendiri ya. Ada kerusakan apa semua, bayar milesnya semua kita lakukan sendiri. Jadi kalau Anda sudah ke company atau ke wira swasta itu ya, Anda sudah tahu semua apa yang harus Anda lakukan, apa yang Anda harus bayar semua. Waktu kita bekerja sebagai company driver, waktu saya di company driver di Swift Transportation 9 tahun dari 2003 sampai 2012, ya kita nggak tahu apa-apa ya, kita cuma tahu bekerja apa yang diinstruksikan, diorder oleh manajer kita. Pick up di sini, cari empty di sini, deliver di sini, ya kita harus lakukan ya. Dan kita nggak tahu semua apa yang harus kita lakukan, seperti apa yang saya lakukan sekarang ya. Kita harus kemana-mana kita harus bayar milesnya ya, harus bayar milesnya. Kecuali ada beberapa state yang harus dibayar per bulan gitu. Jadi kalau kita sebagai company driver kita nggak tahu sama sekali soal yang begitu-begitu ya, gitu ya. Oke.
Jadi selagi kita company driver ya kita hanya bekerja sebagai company driver, bisa dapat gaji per miles. Kalau kita mungkin sebagai regional atau bisa pulang tiap hari, kadang-kala dibayar per hari berapa gitu ya. Jadi semua saya sudah lakukan di dunia perterakan ya. Menggandeng kontainer luar kota dan menggandeng trailer yang biasa tapi dalam kota, semua saya sudah lewati. Jadi makanya saya bisa ceritakan ya. Kalau saya belum jalanin, saya nggak bisa ceritakan. Jadi yang saya mau ceritakan nanti di video saya yang real, yang sudah saya jalani ya. Yang pertama seperti saya suka katakan tadi, kita berawal dari company driver atau sopir perusahaan yang saya sudah jalani selama 9 tahun. Yang kedua adalah company authority, yaitu kita hanya membeli truk dan membawa kepada company dan menggandeng trailer mereka. Semua order, semua yang kita lakukan tergantung mereka order kepada kita. Dan yang ketiga seperti yang saya lakukan saat ini sejak 2012 saya jadi company authority selama 2 tahun. 2014 saya mulai melakukan wira swasta, full wira swasta. Jadi full wira swasta itu ya seperti yang saya lakukan, saya beli truk sendiri, trailer sendiri, perizinan sendiri, company sendiri, dan mencari muatan sendiri. Dan semua pengeluaran adalah risiko sendiri ya, kerusakan dan semua perizinan semua ya. Oke teman-teman semua, ikuti terus. Saya videokan perjalanan saya ini dari Oregon hingga pulang, tapi ini saya masih berada di Northern California di Freeway 5 ya. Dan sekarang sudah berada di tempatnya di Castella. Gitu teman-teman semuanya. Jangan lupa Anda subscribe dan Anda ikuti terus. Dan bagaimana saya ke Amerika ini ya, tentunya perjalanannya panjang ya. Gitu. Dan persyaratan apa lagi, saya akan ulangi persyaratan apa saja. Minimalnya kita sudah bisa apply untuk jadi supir truk ya. Jadi kita nggak perlu langsung green card. Izin kerja pun kita udah resmi bisa mengajukan menjadi supir truk ya, izin kerja kalau kita masih sementara proses gitu ya. Gitu. Jadi saya sudah menjadi supir truk sejak akhir tahun 2003. Tahun 2003 saya sudah menjadi supir truk ya, jadi company driver. Dan selama 9 tahun sekali lagi saya menjadi company authority, yang artinya semua persyaratan diatur oleh perusahaan. Saya hanya membeli truk ya. Nanti detailnya saya akan jelaskan di video tersendiri. Dan yang ketiga seperti saya lakukan hari ini atau semenjak 2014 ya, 2014 saya full wira swasta. Gitu teman-teman, ikuti terus nih. Hari ini sekali lagi yang baru bergabung, hari ini adalah hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. 4 Juni 2020, sekarang jam menunjukkan jam 2:40 waktu petang. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang concern, kami sekeluarga sehat-sehat dan saya masih bekerja normal gitu ya. Jadi bekerja normal. Cuaca cukup bagus hari ini, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Dan saya nggak tahu nanti di Southern California atau mungkin di Sacramento panas apa enggak. Mudah-mudahan nggak begitu panas gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang bilang, Om, kalau truknya ada AC nggak? Ada AC. Gimana? Kalau kita tidur musim panas ya kita hidupin mesin ya sambil AC kita jalanin. Dan kalau musim dingin ya kalau memang terlalu dingin mesinnya kita hidupin, AC heaternya kita hidupin. Cuman di truk yang ada sekarang ini kita kalau musim panas kita nggak perlu hidupin mesin. Dia sudah ada spesial yang heaternya kita bisa jalanin ya, bisa hidupin. Dan juga perlu saya sampaikan, Volvo saya yang warna merah itu ada generator tersendiri. Jadi pada waktu musim panas dan musim dingin
kita nggak perlu hidupin mesin truk karena dia mempunyai generator tersendiri ya. Jadi truk-truk juga RV sekarang ada generatornya tersendiri ya, tergantung kita beli truknya. Mungkin ada, kalau kita mau cari, ada yang dijual yang sudah sekalian generator, atau kita pasang sendiri ya, atau kita pasang sendiri. Cuman kalau kita pasang sendiri another money, jadi harus ada tambahan uang lagi ya, gitu teman-teman semua. Jadi sekali lagi sudah terjawab. Dan yang lain yaitu di sini nggak ada yang malak-malak ya, tidak ada sama sekali gitu, tidak ada sama sekali. Oke teman-teman semua, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan Anda akan mengikuti terus dan akan mendapatkan inspirasi dan informasi ya. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi. Kiranya Anda sehat-sehat, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Ciao.